Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bisa dimulai Ibu. Ya, mulutnya diam. Ya. Kajian ini akan banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah setiap pribadi kita jangan sampai menjadi orang yang celaka. Kenapa celaka? Karena begitu disebut nama Nabi tapi dia tidak mau menjawabnya. Raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Celaka, 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 atau tersungkur hidungnya ketika dia disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau menjawabnya. Al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang begitu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau menjawabnya. Maka pasang telinganya, perhatikan, karena banyak sekali kita akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, man goda ilal masjid. Siapa yang datang ke masjid untuk mengajarkan kebaikan atau belajar kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pahala orang-orang yang berhaji. Tentunya semuanya dengan niat yang ikhlas karena Allah, karena tidak akan bisa ilmu ini masuk kecuali ikhlas. Ya, tidak perlu story-story, apalagi followernya cuma dikit begitu. Ya, nggak usah pasang-pasang status, fokus karena Allah. Yusahil alaikum, Allah mudahkan bagi kalian. Kemudian juga bahkan akan dimudahkan. Wa yuftahu lakum maghalikal ulum, akan dibukakan bagi kalian pintu-pintu ilmu. Semuanya didasari dengan apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita mustajab setiap subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Taib. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya ya. Bismillah. Kita akan bahas salat istikharah. Yang mau megang kitabnya silakan, kitabnya ada. Mungkin enggak banyak ya. Biasanya pada megang kitab ya. Ada megang kitab Bu? Ada. Kalau enggak yang megang ya udah dengerin ya. Jangan megang HP. Kita mau bahas tentang, kita sudah masuk kepada halaman 507 dari kitab Salatul Mu'min karya Dr. Wahaf Al-Qahtani. Beliau terkenal dengan kitab yang disebut dengan kitab Hisnul Muslim. Beliau salah seorang ulama yang banyak sekali
dibaca karya-karyanya, di antaranya buku zikir. Ya, buku zikir Hisnul Muslim. Buku zikir yang bertebaran mungkin di seluruh dunia. Termasuk buku beliau Arkanul Islam. Termasuk buku beliau Salatul Mu'min, yaitu bagaimana tata cara salat bagi orang mu'min. Nah, kita masuk kepada, kemarin kita bahas salat apa, Bu? Salat sunnah wudu ya. Sebelumnya kita bahas salat sunnah pulang dari safar. Sekarang kita bahas tentang salat istikharah. Taib, hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan. Ingat ya, istikharah itu bagus dalam segala urusan. Tetapi urusan ini bukan urusan perkara wajib atau perkara haram. Saya mau berbakti sama orang tua, istikharah dulu, geblek itu mah. Saya mau ini mau apa, mau sholat duhur di masjid, istikharah dulu, tidak. Nabi SAW mengajarkan istikharah dalam segala hal. Apa maksudnya? Dalam perkara kecil, para sahabat istikharah. Kita kan istikharah tuh kalau ragu, betul nggak? Padahal salah, istikharah itu bukan karena ragu. Ya, istikharah itu ibu punya pilihan, ibu ragu, pilih dulu, baru istikharah. Saya ulangi ya, orang kita kebanyakan ragu. Ragu ada dua pilihan. Ya, istikharah milih yang mana? Salah. Harusnya pilih dulu satu, baru istikharah. Nanti kalau dimudahin lancar, kalau disulitin berarti nggak diridoin, itu. Ya, cuman kebanyakan beredar di kita ya ragu, istikharah ragu. Ya, taib. Cuma kita istikharah ini untuk perkara-perkara bingung, padahal untuk perkara-perkara yang mubah apa saja boleh. Mau beli mobil, istikharah dulu lah. Siapa yang beli mobil istikharah? Aisan beli mobil istikharah? Enggak kan, yang pasti lihat uangnya. Ya. Jadi untuk perkara-perkara yang biasa, saya mau ke Bandung istikharah dulu. Ya, ini termasuk istikharah ini suatu hal yang bebas, tapi sayang orang laksanain untuk saat-saat tertentu. Ya, makanya ada sunnah-sunnah mahjurah, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Banyak Pak, alhamdulillah ya, sekarang mah banyak orang jalanin sunnah, alhamdulillah. Cuma sebatas sunnah-sunnah yang banyak orang kerjain. Sedangkan sunnah-sunnah yang jarang orang kerjain banyak sekali. Dari mulai salam aja orang pada jarang tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, marhaba. Itu sunnah. Ya, ketika Fatimah datang, Nabi mengatakan apa? Marhaban. Ketika Ummu Hani mengatakan marhaban, para sahabat pun mengatakan marhaban. Lah kita kan marhaban cuman marhaban Ramadan. Ya, padahal ini salah satu apa? Sunnah. Jadi banyak banget sunnah-sunnah yang apa tadi? Jarang diamalkan. Saya bahas satu kitab di sebuah ta'lim tentang masalah tersebut, Masya Allah. Saya aja yang baca sampai mikir, ya Allah, selama ini banyak sunnah-sunnah itu yang jarang dilakukan oleh orang-orang, ya Alhamdulillah, tapi masih sebatas sunnah-sunnah yang memang banyak diamalkan. Tapi ternyata ada sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Salah satunya adalah sholat apa tadi?
istikharah. Karena yang ada di pikiran kita, istikharah itu kalau untuk perkara-perkara pilihan. Padahal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Quran. Masya Allah ya Pak. Jadi kayak ngajarin satu surat dari Al-Quran. Idza hamma ahadukum bil amri. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di bab kitab tahajud, di bab ma jaa fi tatawwu masna, juga dalam kitab yang lainnya, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang dari kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, jadi ibu pengen melakukan sesuatu, falyarka' rak'atain min ghairil faridah, maka kerjakanlah 2 rakaat di luar yang wajib. Jadi sebenarnya nggak harus niatin istikharah, nggak harus. Habis sholat ba'diyah duhur baca doa istikharah, maka ba'diyah duhurnya plus istikharah. Ini hadisnya Pak. Ya, saya ulangi, idza hamma ahadukum, kalau kalian berkeinginan sesuatu bil amri, dalam urusan, falyarka' rak'atain, maka rukulah 2 rakaat. Ruku di sini maksudnya salatlah 2 rakaat min ghairil faridah, yang penting jangan salat fardu. Sama kayak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu enggak harus diniatin tahiyatul masjid. Anda datang ke sini salat duha, berarti salat duhanya sudah termasuk tahiyatul masjid. Anda datang qobliyah duhur, berarti qobliyah duhurnya termasuk tahiyatul masjid. Kan Nabi bilang apa? Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Yang penting 2 rakaat. Berarti 2 rakaat itu walaupun qobliyah, walaupun sholat sunnah wudu, walaupun sholat duha, berarti itu termasuk apa? Tahiyatul masjid. Lain lagi kalau hari Jumat. Hari Jumat kan gak ada qobliyah duhur. Maka begitu datang ke masjid, baru itu niatinya apa? Tahiyatul masjid. Nah, sama dengan sholat istikharah. Sholat istikharah ini tidak harus kita meniatkan dalam hati niat saya istikharah. Cukup Anda bisa lakukan sholat apa? Sholat ba'diyah duhur, lalu kemudian baca doa istikharah, maka ba'diyah duhur Anda termasuk sholat istikharah. Kemudian kata Nabi, tsumma liyaqul. Nah, ini doa istikharah itu bukan lagi sujud. Doa istikharah itu bukan sebelum salam. Tapi doa istikharah itu setelah sholat. Apa? Ngomong apa? Ini doa istikharah ini ada 2 sebenarnya. Cuman kita cukup salah satunya aja. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqadratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ingat ya, kita tiap hari butuh apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking butuhnya petunjuk, kita selalu bilang ihdinas siratal mustaqim. Dan petunjuk Allah ini bisa hilang, bisa berkurang. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, penyebabnya adalah kemaksiatan. Maka jaga muruahmu, jaga izzahmu dari melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini salah satunya akan menjadikan qillatut taufiq, berkurangnya taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu.
Kemudian memohon ketetapan dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung. Karena sesungguhnya Engkau berkuasa, sedang aku tidak kuasa sama sekali. Kadang masalah kecil bagi kita jadi besar. Ya, kadang menurut kita ini masalah besar, bagi Allah sangat kecil. Maka kita butuh bimbingan, petunjuk dari Allah untuk dalam segala urusan-urusan kita, apalagi bisnis. Ya, ibu-ibu bisnis berdua. Tadinya mah kalau ketemu, ukhti fillah. Kalau ketemu mah luar biasa, cipika-cipiki, STJ, Sister Til Jannah. Begitu bisnis bareng, terjadilah di situ apa? Kericuhan, gesekan. Akhirnya kalau ngaji sampai bilang begini sama saya, Ustadz kajian di mana? Ada Ibu Anu enggak? Kagak mau datang dia kalau ada ibu itu, karena musuhan. Padahal tadinya temenan STJ tadinya, Sister Til Jannah. Ya, nggak usah bikin grup, ya, nggak usah bikin grup STJ ya. Itu kayak gitu sering banget kejadian. Ya bapak-bapak juga sama. Awalnya apa? Bareng di masjid, ketemu, bisnis. Ya, gesekan. Akhirnya enggak ke masjid lagi setiap kena. Ini kita butuh petunjuk dari Allah dalam segala hal. Kadang menurut kita baik, menurut Allah belum tentu. Kadang menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah baik. Maka butuh petunjuk dari segala hal yang kita lakukan dalam perkara yang mubah yang dikenal dengan sholat istikharah. Kemudian sedangkan aku tidak mengetahui yang gaib. Nggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu yang gaib kecuali dikasih tahu. Ya, sekarang ada orang ngaku dia tahu yang gaib. Maka kenapa dukun itu kafir? Karena dia mengaku tahu yang gaib. Ya, maka tidak ada wa ma ya'lamul ghaib illallah. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Dan itu kalau si bapak itu kenapa tahu yang gaib? Emang dia Nabi. Ya. Kemudian ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini, nah di sini nih. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, summa yusammi bi'ain. Kemudian menyebutkan langsung urusannya. Jadi bilang gini, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini, sebutin urusannya apa. Maka kalau saya bilang bagusnya Bapak sebelum, kan yang paling bagus doa itu pakai bahasa yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Maka sebelum baca doa yang bersifat hadis ini, bagus ngerti artinya, taruh di bawahnya. Ya. Lebih baik bagiku khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Lebih baik bagi diriku dalam agama. Kalau ini urusan nambah baik agamaku, hati-hati Pak, punya urusan malah jadi menyebabkan agamanya tergerus. Ya, Masya Allah, betapa banyak bapak-bapak yang menolak kerjaan-kerjaan besar di luar negeri dengan alasan apa? Susah sholat berjamaah. Dengan alasan, Masya Allah gajinya gede, tapi saya susah untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, TOP-BGT buat bapak-bapak yang begitu. Mentingin urusan agama daripada urusan dunia. Ya, kalau ibu-ibu gimana? Dengan belanja, diskon banyak, terus akhirnya lalai sholat. Ya, karena ada ibu-ibu ya gara-gara itu akhirnya lalai dari sholatnya. Na'udzubillah, hati-hati. Kemudian wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan akhir urusanku. Jadi minta supaya nih urusan, entah itu bisnis, entah itu calon,
entah itu sekolah, entah itu kendaraan, entah itu motor, entah itu perkara apapun, selama bukan maksiat, selama bukan yang wajib. Mudah-mudahan mengajak kepada apa tadi? Agama, kemudian juga pada kehidupannya lebih baik, kemudian juga dan akhir urusanku. Atau mengucapkan baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang. Au qala ajili amri aw ajilihi, baik urusan ini ke depannya, baik urusan ini waktu dekatnya kayak apa, minta petunjuk dari Allah. Kemudian kita ngomong lagi, faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fih. Tetapkanlah ia bagiku dan mudahkan ia untukku. Jadi kalau memang baik, apa tadi? Semoga dimudahkan, kemudian berkahi. Nah, makanya pilih dulu satu urusannya apa? Baru kerjain. Ternyata susah, berarti enggak diridhoi. Ternyata mudah, lancar, berarti dimudahkan. Tapi yang beredar di kita apa? Bingung. Ada dua pilihan. Mau aki-aki yang usia, ya, ada yang lamar ibu-ibu mungkin ya 70 apa 60, ya. Bukan, pilih dulu, baru kemudian sholat istikharah. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun. Tapi kalau ini perkara, ini urusan, ini bisnis, ini mobil, ini motor, ini rumah, ini tanah, membuat jelek bagi siapa? Bagiku, ya, bagi agamaku, bagi kehidupanku dan akhir urusanku. Apa selanjutnya? Au qala fi ajili amri aw ajilihi, baik dalam waktu dekat ataupun datang, fasrifu anni wasrifni anhu. Jauhkan urusan itu baik dariku dan jauhkan aku darinya. Jadi kalau memang ini urusannya bakalan bahayain agama, alhamdulillah ya, betapa banyak anak sekolah di luar negeri, tapi ibunya bapaknya nggak pakai istikharah. Ya, akhirnya tuh anak setelah 2 tahun pulang dari Jerman. Kenapa? Dia curhat nggak sholat Jumat 2 tahun. Kenapa? Karena di Jerman setiap hari Jumat masuk sekolahnya. Dan masjid zaman sekarang gak kayak zaman dulu. Walaupun sekarang udah ada. Tapi tetap aja masih jarang. Ya, akhirnya itu anak curhat ke ibunya. Kenapa kau? Ibunya kan di Jerman mah gratis sekolah. Orang kita kan senang sama yang gretongan, Bu. Ya, walaupun biaya kehidupannya mahal. Tapi karena gratis, ya kagak pakai istikharah tuh ibu, dijalanin anaknya ke sana. Dia SMP, SMA di sekolah Islam, kagak sholat Jumat 2 tahun. Kayak apa perasaanmu? Pak, kita Safar boleh nggak sholat Jumat? Boleh, tapi perasaan kagak enak. Walaupun boleh loh. Ya. Safar ya, bukan shopping. Safar. Ya. Tapi perasaan tuh kagak enak. Ya Allah, padahal ini ada kemudahan. Ya, makanya kata Ibnu Qayyim, salah satu sebab kemaksiatan adalah perasaan gundah. Itu si anak gundah, kagak sholat Jumat 2 tahun. Tapi ibunya marah-marah. Kenapa? Rugi, berapa biaya mami dan lain sebagainya. Akhirnya tuh si ibu laporan sama saya. Ya tahu sendiri dong, saya marah-marah sama tuh si ibu. Ya, anak ibu tuh bener. Ya, anak ibu bener, dia belain sholat daripada dia harus sekolah bagus-bagus. Ya. Taib. Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi
Kalau itu perkara itu apa? Buruk, ya. Ternyata bisnis ini jadi jelek, bisnis ini akan bermasalah buat apa? Agama, ingat ya. Musibah apapun nggak ada yang lebih berbahaya daripada musibah agama. Musibah yang paling berbahaya adalah musibah agama. Maka hendaklah segala sesuatu yang ada hubungan dengan agama, apalagi di daerah itu banyak orang-orang kafirnya, maka hendaklah ibu-ibu semuanya hati-hati untuk memasukkan anaknya ke tempat-tempat seperti itu. Karena kadang-kadang alasannya apa? Disiplin. Anak ini sekolah nomor 1, tapi ternyata anaknya, saya ngajar Pak, saya ngajar mantan-mantan orang-orang Islam tapi di sekolah-sekolah kafir. Ya, jadi mereka lulusan dari sekolah-sekolah kafir tapi mereka orang Islam. Memang agamanya luar biasa syubhatnya. Ya, tapi alhamdulillah ya penanganannya lama pasti. Ya, karena banyak sekali mereka dicekokin dari sekolah-sekolahnya tentang hal-hal yang bukan agama kita. Ya, maka hati-hati ya untuk istikharah dalam setiap apa tadi? Keadaan. Terus serta tetapkanlah yang baik itu bagiku dimanapun. Waqdur li al khaira haitsu kana tsumma ardini bih, dan kemudian ridhoi aku dengan ketetapan tersebut. Dalam sebuah lafaz disebutkan tsumma ardini bih, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho kepadanya. Ini dia. Ya. Ini nih, orang kalau istikharah udah siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap ridho. Jadi dia istikharah tapi begitu dikasih sama Allah yang bagus, dia enggak cocok saya deh. Nah, lu kan tadi istikharah. Ya, maka dalam hadis disebutkan tsumma raddini bih, jadikanlah aku ridho kepadanya. Jadikan aku ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib ini doanya. Jadi yang membedakan sholat istikharah dengan sholat sunnah lainnya adalah apa? Habis istikharah ini ada doa. Ya, ada doa. Doanya ya jarang orang hafal. Ya, jarang orang hafal. Tapi kalau ibu hafal ya kan gak usah dihafalin, dibaca aja. Tiap habis sholat apa tadi? Sunnah. Kalau memang dia punya urusan apa tadi? Urusan yang memang dia sudah pilih dan butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar diyakinkan dan dimudahkan. Kalau memang ini urusan baik maka dimudahkan, ada manfaatnya buat apa tadi? Agama, buat dirinya baik ke depan ataupun sekarang atau akhir dari urusannya, maka minta dimudahkan. Tapi kalau tidak, maka minta supaya apa? Dijauhkan. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallah memilih untuk berpendapat bahwa seorang muslim itu boleh mengerjakan salat istikharah pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan salat dalam urusan yang akan hilang jika ditunda-tunda sampai waktu yang dibolehkan. Jadi gini Pak, istikharah itu boleh dilakukan kata Ibnu Taimiyah walaupun waktu-waktu terlarang. Kapan? Salat yang enggak boleh? Habis asar sama habis subuh. Dibolehkan kalau memang darurat butuh petunjuk. Waduh bingung nih. Waktu cuman sampai jam sekian. Harus ada keputusan. Bapak seorang GM. Ya GM itu apa Pak? Ya. Kan ada bakmi GM tuh ya. Ya. Bapak seorang general manager, bapak seorang CEO, ya, bapak seorang yang harus mengambil keputusan. Maka kata Ibnu Taimiyah dibolehkan untuk apa tadi? Salat istikharah walaupun di waktu-waktu terlarang. Di antaranya waktu terlarang adalah 1 habis subuh. Enggak boleh salat habis subuh kecuali salat yang ada sebabnya. Salat apa yang ada sebabnya?
qabliyah subuh yang belum dikerjakan, sebagaimana Amr bin Qais radhiyallahu an melaksanakan qabliyah subuh setelah sholat subuh. Lah kita kan tahunya kalau habis subuh kagak boleh sholat, padahal sebenarnya boleh kalau ada sebabnya. Ya, makanya pernah ada saya lagi habis sholat subuh, sholat lagi, itu bapak-bapak pada ngeliatin ya. Terus ini dia ngomong, tuh orang sholat apa tuh, itu orang sholat apa tuh ya. Saya juga kedengaran nama saya jadi kagak konsentrasi kan Bu. Ya, ini dalam hati saya, habis sholat gua jawab nih, habis sholat gua jawab nih. Ya, astagfirullah, jadi ganggu. Ya, jadi Qais bin Amr, makanya dibolehkan. Tapi kalau Imam Ahmad lebih suka sholat qabliyah subuhnya nanti setelah terbit matahari. Sholat jenazah boleh, walaupun qabliyah setelah subuh. Sholat sunnah tawaf, betul? Anda habis tawaf, sholat apa sunnahnya? Sholat sunnah, ya di makam Ibrahim atau sekitarnya. Kapan aja bebas. Sholat tahiyatul masjid, kapan aja bebas mau datang kapan ke masjid. Sholat sunnah wudu, ya. Sholat gerhana, kalau memang gerhananya datang kapan? Ya setelah subuh mungkin. Jadi sholat-sholat yang gak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Termasuk habis asar, ya gak boleh sholat katanya. Yang lucu ada ibu-ibu mau sholat asar jam 5:30. Kata temannya, gak boleh sholat asar. Gak boleh sholat waktu terbenam matahari. Lalu sholat asar itu ya sholat asar memang kudu sholat itu, walaupun mau terbenam matahari gitu loh. Yang penting belum masuk maghrib. Tapi karena prinsip gak boleh sholat habis asar, lah temennya sholat asar kagak boleh. Ya. Terus kapan lagi? 15 menit sebelum zuhur yang disebut dengan sholat apa disebutnya waktu zawal. Waktu zawal itu 15 menit sebelum zuhur, itu dilarang sholat kecuali hari Jumat. Kalau Bapak datang ke masjid 15 menit, 20 menit belum azan, walaupun itu waktu zawal, boleh sholat. Asalkan sholatnya sholat tahiyatul masjid. Ada ulama yang membolehkan sholat sunnah intizar. Maksudnya sholat sunnah mutlak sambil nunggu khatib naik ke atas mimbar. Ya. Termasuk sholat istihara, kalau dia memang waktunya luang lebih baik jangan habis asar, jangan habis subuh. Tapi kalau waktunya mepet harus ambil keputusan, maka dia lebih baik laksanakannya segera. Taib, saya akan kasih tambahan tentang masalah sholat istihara ini. Selesai di kitabnya cuman sampai sini. Faedah, mungkin bisa dicatat sedikit-sedikit. Yang pertama, hukum sholat istihara adalah sunnah dan bukan wajib. Ya, sebagaimana Nabi bilang apa? Iza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil faridah. Kalau kalian punya urusan maka sholatlah 2 rakaat di luar yang fardu. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang kedua, bahwa sholat istihara boleh dilakukan setelah sholat apapun, kecuali sholat wajib. Di antaranya sholat tahiyatul masjid boleh. Setelah tahiyatul masjid baca doa istihara. Setelah sholat sunnah rawatib, apa tuh rawatib tuh? Qabliyah, ba'diyah. Setelah sholat tahajud, setelah sholat duha, setelah sholat lainnya. Bahkan kata ulama, jika sholat istihara dilakukan dengan niat sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah lainnya, lalu berdoa istihara setelah itu, maka itu juga dibolehkan. Artinya mengerjakan sholat rawatib satu niat dengan sholat istihara. Jadi boleh-boleh saja, ya. Kalaupun mau digabung juga boleh. Qabliyah dan istihara, atau sholat qabliyah saja lalu kemudian doanya doa istihara, sebagaimana sabda Nabi SAW, falyarka' rak'atain, sholatlah 2 rakaat, yang penting 2 rakaat apa saja, kemudian barulah dia membaca doa. Kemudian yang ketiga,
istikharah hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah, bukan pada perkara yang wajib dan sunnah. Bukan pula pada perkara yang makruh dan haram. Kalau yang makruh nggak boleh, nggak usah sholat istikharah. Kalau yang haram nggak usah sholat istikharah. Gue maksiat istikharah dulu, nah geblek kan, ya. Saya mau melakukan yang dilarang, istikharah nggak bisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena Rasulullah SAW kata sahabat, ya'alamu ashabahul istikharah fil umuri kulliha, bahwa Nabi SAW mengajarkan istikharah kepada para sahabat, ya, dalam segala apa tadi? Dalam segala urusan. Maksudnya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan yang dimaksud hadis tersebut adalah bahwa istikharah khusus untuk perkara-perkara mubah atau perkara-perkara sunnah jika ada dua perkara sunnah yang bertabrakan. Paham Pak? Jadi gini, kalau mubah apa? Mubah. Yang boleh. Saya mau beli mobil istikharah, itu perkara-perkara mubah. Ya. Tapi kalau perkara sunnah apa? Kalau dua-duanya bertabrakan. Misalnya, ya, ini perkara apa tadi? Sunnah boleh, tapi perkara sunnah tapi bertabrakan. Contohnya begini. Misalnya saya mau ngajar nih sebenarnya nanti tanggal sekian. Tapi ada penawaran umroh, paham nggak? Ya, umroh, Ustadz bimbing umroh ya. Ibu pilih mana? Ya, lah kan ya istikharah dulu. Ya emang mama gitu Pak. Dibilangin kagak pakai mahram juga tetap berangkat gitu loh. Makanya saya mah gedek banget kalau ada ibu-ibu nanya, kalau safar pakai mahram apa kagak? Dikasih tahu juga kagak ngerti-ngerti. Tetap aja jalan kan gitu loh. Ya. Misalnya saya harus ngajar, aduh, atau Ustadz kajian ya di Bali, Ustadz kajian ya di Medan. Lah saya kan harus milih tuh waktunya sama. Maka itu perkara-perkara sunnah yang bertabrakan, maka boleh apa tadi? Istikharah. Ya. Jadi seseorang tidak perlu istikharah untuk perkara yang wajib. Ya, mau sholat duhur istikharah nggak perlu. Mau sholat qobliyah istikharah nggak perlu. Mau puasa Ramadan istikharah nggak perlu. Ya, mau Senin Kemis istikharah nggak perlu. Ya. Kemudian dan tidak perlu istikharah untuk perkara yang dia harus menikah atau ketidak. Saya nikah apa enggak ya? Gitu loh. Ya, saya nikah apa enggak ya? Misalnya ada pemuda yang saya nikah apa enggak ya? Gitu ya. Maka kenapa? Karena dia enggak perlu istikharah kalau untuk pernikahan. Ini bukan calonnya, paham enggak? Nikahnya. Kalau calonnya boleh. Ya, ini saya punya calon nih, istikharahin, boleh. Tapi kalau dua suruh ngapain? Pilih dulu, baru istikharah. Tapi kalau saya nikah tahun ini apa enggak ya? Saya nikah tahun ini enggak ya? Maka Nabi SAW menyuruh, ya sebagaimana, ya syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nabi menyuruh nih nikah para pemuda yang mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat An-Nur ayat 32 diperintahkan orang untuk apa tadi? Menikah. Maka menikah tidak perlu untuk sholat istikharah. Tapi calonnya boleh diistikharahin. Kemudian dalam perkara sunnah yang bertabrakan tadi sudah ya. Ya. Tadi misalnya ada apa Ibu ya? Sunnah dengan sunnah bertabrakan maka boleh istikharah. Saya mau umrah, tapi satu sisi ya saya juga disuruh untuk ngajar, maka dibolehkan untuk istikharah. Kemudian yang keempat,
istikharah boleh dilakukan berulang kali. Jadi nggak cukup sekali, bisa berulang kali. Ya, jika kita ingin istikharah pada Allah dalam satu perkara, karena istikharah adalah doa dan tentunya boleh doa ini berulang kali. Malah boleh nggak Pak Ustadz doanya dibaca 3 kali setelah sholat? Boleh, karena Nabi sering mengulangi doa sampai berapa? 3 kali. Dan nanti kapan? Nanti maghrib ya istikharah lagi, baca lagi, terus dibolehkan berulang kali. Sebagaimana Ibnu Zubair mengatakan, inni mustakhiru rabbi salasa summa azimu ala amri. Aku melakukan istikharah pada Rabbku sebanyak 3 kali, kemudian aku bertekad menjalankan urusan tersebut. Yang kelima, jadi poin yang keempat, istikharah itu boleh dilakukan berulang kali. Ya. Yang kelima, doa salat istikharah dibaca setelah apa? Setelah salat, bukan di dalam salat. Walaupun lagi sujud kan bagus doa Pak. Ya. Jadi kalau lagi sujud ya penunjang doanya, enggak usah baca doa istikharahnya. Ya, misalnya wa antal alimu bihawa ijina faqdiha. Ya Allah, engkau mau mengetahui segala urusanku, maka penuhilah. Sebelum salam kan bagus berdoa. Ingat ya, bukan sujud terakhir, tapi setiap sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbi fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba itu kapan? Lagi sujud. Fa aksirud du'a, maka perbanyaklah doa. Dan ini bukan sujud terakhir, tapi setiap sujud. Kalau ada yang terakhir, yaitu tahiyat akhir. Makanya Nabi ngajarin doa sebelum salam alias tahiyat akhir banyak. Kalau yang saya lihat hitung-hitung 10-an Pak. Doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam. Cuman kita tahunya kan wa min fitnatil masihid dajjal. Padahal ada yang dari Abu Bakar, ada yang dari Ali, Nabi ngajarinnya, ada yang lain-lain sebagainya. Ya. Maka doa sebelum salam ini bagus sebagai penunjang apa tadi? Penunjang dikabulkannya sholat istikharah. Jadi ingat ya, gini, kan kalau doa itu dikabulkan tuh ada penunjang-penunjangnya. Penunjangnya itu 3. Ya, apa tuh Pak Ustadz? Jalankan yang wajib dan yang sunnah. Yang ketiga, bertobat kepada Allah. Jadi kan kita doa baca hamdalah, betul? Baca sholawat, baca ini dan lain sebagainya. Ada yang pakai Asmaul Husna dan lain sebagainya. Itu adalah doa ketika kita dalam satu pekerjaannya. Tapi supaya pekerjaan ini yang kita lakukan mudah, maka ada penunjangnya. Apa penunjangnya? Jalankan yang wajib dan yang sunnah. Karena dalam satu riwayat ketika seorang hamba menjalankan yang wajib dan yang sunnah, maka dia akan jadi waliku. Dan kalau dia sudah jadi waliku, dia akan jadi kekasihku. Jadi yang disebut wali adalah yang jalanin yang wajib dan yang sunnah. Ya, bukan yang jalan di atas air. Bebek juga bisa Pak. Ya wali itu dia. Ya kenapa? Sholat duhurnya di Mekah. Lah kalau duhur di Mekah belum duhur kali. Ya karena di Mekah kan 4 jam sebelumnya. Ya lebih lambat dari kita. Jadi wali itu adalah orang yang menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Dan kalau dia sudah menjalankannya, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Kalau sudah ia menjadi kekasih Allah, ketika dia meminta, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping Bapak berdoa, di samping Bapak istikharah, lakukan yang wajib dan yang sunnah. Kemudian apa? Yang ketiga, banyak beristighfar dan taubat. Taib itu penunjang-penunjang istikharah. Jadi yang kelima, sholat istikharah lebih tepat dibaca setelah sholat, bukan di dalam sholat. Ya. Kemudian yang keenam, istikharah dilakukan bukan dalam kondisi ragu-ragu. Tadi saya sudah bahas.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza hamma ahadukum." Ingat Pak, jika seorang kalian hamma bertekad bil amri untuk melakukan sesuatu, jadi bukan ragu gitu loh, udah punya keinginan. Maka tadi saya bilang ada 2 universitas, pilih satu kemudian salat istikharah. Ada 2 model, pilih satu kemudian istikharah. Ya, bukan minta 2 diantara 1 diantara 2 pilihan. Kemudian yang ketujuh, sebagian ulama menganjurkan ketika sholat, katanya kalau sholat istikharah rakaat pertama baca Fatihah terus Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Ini tidak ada dalilnya. Ya, jadi kadang-kadang ada orang suka pas-pasin gitu lah. Ya, kayak apa? Sholat duha baca wasyamsi waduha. Sholat duha baca waduha walaili iza saja. Maka ada ibu-ibu saya tanya, ke sholat duha Bu? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Kagak apal wasyamsi waduha. Akhirnya dia kagak sholat duha. Bagaimana? Ibu kagak baca surat aja sah. Yang penting baca apa? Al-Fatihah. Cuma rugi aja kalau orang kagak baca surat mah. Kan dalam riwayat Muslim 3 ayat kayak 3 ekor onta yang bunting dan gemuk. 3 ayat tuh ina atau ina tuh kayak 3 ekor onta yang bunting dan gemuk lebih baik. Kalau baca Sabihis ya 19 ayat, 19 ekor. Kalau baca Al-Ghoshiyah 26 ayat, 26 ekor onta yang bunting dan gemuk. Makanya Nabi suka berlama-lama dalam sholat. Baca apa? Baca surat Al-Baqarah. Ada imam baca Al-Baqarah. Ya. Saya ada cerita ya, ada imam baca Al-Baqarah di sebuah daerah ya, di negeri Konoha ya. Itu langsung didehemin sama aki-aki. Ya, kelamaan katanya. Ya. Bahkan saya pernah mau sholat subuh, baca lumayan lah, baca apa kayak yang panjang dikit ya. Ibu-ibu langsung ngomong gini. Enggak kadang-kadang ibu nggak punya adab ya, ya. Jangan lama-lama tat gitu loh ya. Itu mental health saya langsung kena kan ya. Ya. Padahal Masya Allah ya, baca surat itu bagus panjang-panjang lama-lama. Cuma ya tadi ya, manusia banyak yang nggak biasa. Kayak sholat subuh yang ideal berapa? 60 sampai 100 kan ayat subuh. Ya, kalau di sini dikerjain habis salam tuh imam sendirian. Ya. Mana ini jamaah gitu ya? Kagak ada lagi gitu loh ya. Ya, luar biasa dah ya. Tapi Nabi juga pernah sholat subuh baca surat pendek, bahkan baca Falak dan An-Nas kalau lagi safar. Pernah Nabi baca surat Zalzalah rakaat pertama, bahkan Zalzalah rakaat kedua, sama tuh. Salat subuh baca Zalzalah rakaat pertama, Zalzalah rakaat kedua. Ini termasuk sunnah yang jarang diamalkan. Taib. Jadi enggak ada bacaan salat istikharah yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita bacanya bebas apa aja ya. Kemudian, nah ini yang banyak di kalangan orang awam. Apa tuh Pak Ustadz? Melihat dalam mimpi mengenai pilihannya. Katanya istikharah itu jawabannya di mimpi. Enggak ada dalilnya. Karena mimpi itu kan ada 3. 1 minallah, dari Allah. 2 minasyaitan. Yang ketiga dari bisikan hati. Dari perasaan hati sebelum tidur. Betul gak? Ya, ibu curiga sama laki. Yaudah, mimpinya ada-ada aja tuh. Ya, pasti mimpinya macam-macam deh tuh. Ya, akhirnya begitu bangun tidur nyamperin lakinya, kamu harus minta maaf. Minta maaf apa? Kamu selingkuh. Lah ya kan mimpi lu bukan gua. Ya, nih apa? Enggak ada. Banyak orang awam Pak. Zaman dulu katanya kalau istikharah itu jawabannya mimpi, enggak ada. Ya, istikharah itu tidak ada dalilnya kalau jawabannya adalah mimpi. Kenapa? Ya, karena yang ada jawaban istikharah itu apa?
Kalau mudah, lancar, berkah, berarti dimudahin. Kalau susah, nggak enak, gagal, berarti tidak boleh. Itu jawabannya. Ya. Kemudian ada yang lebih penting lagi. Setelah dikasih mudah sekali lancar, harus apa? Ridho. Nah, kenapa gua milih yang ini jadinya ya? Ya. Terus kalau disusahin, kalau diapain, nggak boleh berarti. Harus ridho. Ya. Taib, itu ya beberapa hal tambahan-tambahan dalam sholat apa tadi? Istikharah. Kemudian tata cara sholatnya saya yang rangkum, ya. Yang pertama, memilih salah satu yang menjadi pilihan. Kalau ada pilihan, kalau nggak ada ya kerjain aja. Ya tapi saya ragu Pak Ustadz, nggak ada gini. Saya ragu nih Pak Ustadz ngerjain ini. Ya sudah kerjain aja. Nanti istikharah, nanti kan dimudahin, berarti boleh. Ternyata tambah parah, tambah ragu, berarti enggak boleh. Jadi enggak ada istikharah itu dalam perkara saya meragu Pak Ustadz gitu loh. Ya, saya ulangi ya. Jadi harus dipilih, terus apa tadi? Kerjain aja yang udah dipilih. Enggak pakai harus yakin. Saya kerja ya kayaknya Pak Ustadz kayaknya. Lalu kan ya udah istikharah aja. Setelah istikharah keraguannya ternyata bisa hilang dengan kemudahan-kemudahan Allah kasih. Dengan istikharah ternyata keraguannya tambah ragu, tambah parah, tambah jadi berarti nggak boleh. Kemudian setelah bertekad melakukan pilihan maka sholat. Kemudian setelah sholat 2 rakaat lalu berdoa dengan doa istikharah. Ini doanya yang banyak. Ini doanya doa khusus. Cuman ada 2 riwayat doanya, ya. Tapi di kitab ini cuma disampaikan satu saja, itu sudah cukup doanya satu saja. Kemudian di kalimat apa tadi? Titik-titiknya disebutin. Apa urusannya. Makanya lebih bagus bacanya kan dari hadis. Tapi bagusnya di bawahnya dikasih apa? Dikasih apa artinya? Biar begitu baca ibu tahu gitu loh. Tahu-tahu kan penulis pasti di sini kan disebutnya kan ya titik-titik, jangan sampai ya doa atau apa urusannya kagak disebutin karena nggak tahu artinya. Taib, inilah beberapa trik-trik yang diajarkan, cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada sebuah urusan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ustadz, bisa nggak kita nggak perlu istikharah, tapi ya kita doa aja, ya nggak masalah. Anda bisa berdoa, tapi begitu sangat butuh bimbingan, Anda butuh istikharah. Jadi kalau misalnya istikharah ini kan tadi ada penunjang-penunjangnya gitu loh. Nah penunjang yang utama ya salat istikharahnya, penunjang lainnya adalah apa tadi? Doa. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Nabi SAW mengatakan la syai'un akramu indallah minad du'a. Tidak ada yang lebih agung di sisi Allah kecuali doa. Jadi istikharah oke. Nah ini penunjangnya doa. Ya ibu banyakin doa. Ya mudah-mudahan ya Allah permudah segala yang memang ibu inginkan. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih utama di sisi Allah kecuali apa tadi? Doa. Kemudian kenapa doa menjadi penunjang kebutuhan-kebutuhan kita? Kenapa doa menjadi sebab pentingnya kita meminta kepada Allah? Karena ad-du'a huwal ibadah, bahkan afdalul ibadah ad-du'a. Doa adalah ibadah dan sebaik-baik ibadah adalah doa. Kemudian dalam riwayat At-Tirmizi yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Bahkan ini termasuk hadis yang luar biasa, Pak. Betapa banyak hal-hal yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi, maka kata Nabi SAW, ad-du'a yanfa'u mimma yanzil wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat
baik itu sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Kan banyak Pak, sesuatu yang sudah terjadi. Dan kita juga nggak istikharah dulu, benar nggak? Ya mantu gua dapatnya yang itu. Ya, padahal mau gua kagak demen banget itu. Ya, maka Bapak tinggal ngapain? Doa. Tahu-tahu Masya Allah, Allah kabulkan, mantunya dapat hidayah. Ya dia hijrah, akhirnya Masya Allah berbakti kepada mertuanya, sayang sama istrinya. Banyak yang sudah terjadi, maka perbaguslah yang sudah terjadi itu, atau rubahlah yang sudah terjadi itu dengan apa tadi? Doa. Makanya doa bermanfaat baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ya kayak sekarang kan kita digegerkan dengan berita Megatrust, ya kan? Oh anak saya WA di Surabaya, ayah kerasa gempa enggak gitu loh. Oh ya kita mah ya tinggal doa, ya mudah-mudahan doa-doa kita ya mengurangi nilai musibahnya. Mudah-mudahan doa-doa kita, makanya ada ulama bilang doa itu musuhnya musibah. Ya, bahkan la yardul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kemudian Nabi SAW juga, jadi kalau ibu mau istikharah silakan, itu lebih utama ya, apalagi pilihannya memang butuh banget. Tapi kalau dan bagus istikharah dalam setiap keadaan, tapi lebih bagus lagi istikharah ini dibantu dengan apa tadi? Doa-doa. Kenapa? Karena doa ini kan ibadah. Jadi walaupun ternyata doa ini bukan hanya, jangan kayak orang awam ya, jangan kayak orang awam. Jangan kayak orang awam, kenapa jangan kayak orang awam? Kata saya Nasir As-Sa'di, doa itu ya niatin doa itu dekatin diri sama Allah. Jangan doa hanya untuk permintaan. Bahkan doa itu kata ulama salaf dijadikan sebab Anda dicintai oleh Allah. Makanya kalau antum mikirnya begini, saya doa, berarti doa ini menyebabkan saya dekat sama Allah. Doa itu ibadah, doa ini menyebabkan saya dicintai Allah, maka Anda nggak peduli jawaban, paham? Ya, kenapa? Karena doa adalah ibadah, berarti dapat pahala. Karena doa adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena doa menyebabkan dia dicintai oleh Allah. Maka Umar bin Khattab tidak pernah mengkhawatirkan jawaban doa. Yang dia khawatirkan apa? Saya bisa doa atau tidak. Karena orang yang dapat taufik dari Allah adalah orang yang mau berdoa. Jadi kalau antum berdoa itu udah bagus banget. Tapi yang jadi masalah kalau orang tidak mau berdoa. Ya, makanya yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab adalah bukan apa tadi? Pengabulan doanya. Tapi apakah saya termasuk orang yang berdoa atau tidak? Ya, makanya ya doa ini kan ada dua, Pak. Doa yang bersifat permintaan, doa yang bersifat pujian. Kalau doa yang bersifat pujian apa Bu? Zikir. Zikir habis sholat, zikir pagi sore, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir-zikir apa yang disuruh oleh Nabi SAW, itu sebenarnya apa tadi? Doa. Ya, kenapa? Tapi doa yang bersifat apa tadi? Pujian. Ya, ya Pak, ini permisalan dari ulama. Kalau doa, zikir itu adalah doa. Misalnya, jadi saya lagi bahas sekarang ini apa? Penunjang apa tadi? Istikharah. Banyakin zikir, banyakin doa. Misalnya saya bilang gini, dikit-dikit paisan. Dikit-dikit paisan. Pokoknya paisan boy dah, saya sebutin dah. Lama-lama paisan kan nanya, Pak Ustadz rumahnya di mana sih? Datang dah dia ke rumah. Mencet belnya pakai hidung. Nah pakai hidung Pak Ustadz kan banyak bawaannya gitu loh. Ya. Maksudnya apa? Orang kalau dipuji senang dan dia suka ngasih hadiah. Itu manusia. Gimana? Allah Subhanahu wa taala. Anda menyebut namanya dan dia pemilik segalanya. Apa yang Anda enggak dikasih? Makanya coba banyak enggak permintaan kita yang kita enggak minta?
Baik, kita nggak minta tapi dikasih. Banyak dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu karena apa tadi? Zikir yang Anda baca, dan zikir adalah doa. Tapi doa bersifat apa tadi? Pujian. Maka rajinin zikir habis sholat. Rajinin zikir pagi sore. Ada zikir yang bersifat bebas kapan aja, banyakin. Karena itu adalah doa yang bersifat pujian. Tapi kalau istikharah, doa lagi sujud, doa sebelum salam, doa antara azan dan qomat, doa lagi musafir, doa lagi orang buka puasa, ya sebelum berbuka, doa lagi sepertiga malam, doa ketika perang berkecamuk, doa Jumat habis asar, atau khotib ketika turun dari mimbar khutbah kedua sampai sholat selesai. Itu kebanyakan doa yang bersifat apa? Permintaan. Ya, maka Masya Allah, zikir-zikir yang Anda baca ternyata adalah doa. Bahkan dalam sebuah riwayat, Pak, siapa yang terlupa berdoa karena saking sibuknya dia baca Quran, maka Allah penuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang terbaiknya. Ya, kalau kita kan kebanyakan doa daripada baca Quran. Ya, kalau ada orang baca Quran terus, ya sampai saya lihat, ya karena target orang-orang yang hafiz 30 juz ini kan luar biasa, Pak. Kalau nggak diulang-ulangnya lupa. Maka sehari dia bisa baca 5 juz, jadi bisa seminggu bisa hatam terus, sehingga akhirnya mungkin dia terlupa untuk apa tadi? Berdoa. Maka Allah akan kabulkan segala permintaannya, karena baca Quran termasuk bagian daripada sebaik-baik zikir, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, disebutkan tentang lebih bagus lagi penunjang apa nanti? Istikharah selain doa dan zikir. Maka bagus banget kalau kita tahu adab-adab berdoa. Apa aja di antara adab-adab berdoa? Pak, Bu, ya, bisa dicatat apa tadi? Adab-adab berdoa. Yang pertama, adab-adab berdoa, mencari waktu yang mustajab. Waktu itu apa? Ramadan, hari Arafah, hari Jumat, sepertiga malam, sebagaimana hadis riwayatkan oleh Muslim. Ini bagus dicari waktu-waktu yang mustajab. Ya, apalagi habis tahajud baca doa istikharah. Ya, apalagi istikharah memang kebutuhannya ada di situ di bulan Ramadan. Emang pas lagi Ramadan dia punya kebutuhan. Maka jagalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian yang kedua, manfaatkan keadaan. Kalau tadi waktu, beda antara waktu dengan keadaan. Apa keadaan-keadaan yang mustajab? Seperti yaitu ketika turun hujan, ketika perang berkecamuk, ketika sujud antara azan dan iqamah, ketika buka puasa. Maka ini termasuk keadaan-keadaan. Kalau tadi apa tadi? Waktu, beda. Kalau ini keadaan. Kemudian yang ketiga, 13 ada berdoa adalah menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Sebagaimana Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berada di Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian ngangkat, itu tadi ngadap kiblat dan ngangkat tangan. Gimana cara ngangkat tangannya? Coba Bu, ngangkat tangan gimana? Nah ini dia ibu-ibu, jangankan doa, ngangkat tangannya aja salah. Ya, gimana Pak ngangkat tangan? Lihat ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika Nabi SAW berdoa, beliau mengangkat kedua telapak tangannya, menggabungkannya, mengangkat setinggi wajahnya.
setinggi wajahnya. Ibu kan begini. Jadi yang begini. Bak ya, gitu. Boleh begini ini atau begini. Ininya apa betul? Jadi ini gini. Ininya tangannya ke langit. Kalau ini kemana? Ke muka. Kalau ini gini, ayo gini. Ya. Kata Syekh Utsaimin, persis orang minta-minta. Bapak pernah lihat orang minta-minta? Ada yang minta-minta gimana? Pak, ya. Kagak ada minta-minta, Pak, minta Pak. Ini ada. Ya. Ini kata Syekh Utsaimin, ya. Jadi orang minta-minta tuh kalau yang minta benar-benar butuh, Pak, ini kata Syekh bin Shalih Utsaimin, seperti orang yang meminta-minta. Coba kalau Bapak lihat orang minta-minta nanti, ya, nggak usah dipoto, ya, gue pengen tahu orang minta-minta gimana, ya. Akhirnya, wah, ya, orang kayak bukan kalau yang begini-begini salah berarti, kagak butuh, itu bohongan biasa kali, ya. Taib. Jadi yang dalam hadis diriwayatkan dari siapa tadi? Ibnu Abbas mengangkat tangannya ke berapa tadi? Sewajahnya gini. Atau ya, Pak Ustadz mata kemana? Ada yang boleh ke atas, ada yang tidak. Tapi lebih baik nggak usah ke atas. Ya. Yang keempat, dengan suara lirih dan tidak dikeraskan. Ya doa jangan kencang. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 110, wala tahjar bi sholatika wala tukhafit biha wabtagi baina zalika sabila. Jadi jangan kau mengeraskan, jangan juga engkau merendahkannya, maksudnya di hati, enggak ada di hati. Ya, doa itu bergerak bibirnya atau kedengaran sendiri. Ya, jangan kencang. Kemudian yang keberapa? Kelima, tidak dibuat bersajak doa itu. Maka yang paling bagus dari Quran dan hadis. Kalau mau pakai bahasa Arab boleh. Tapi kalau dalam sholat tentunya lebih baik dari Quran dan hadis. Kalau pakai bahasa Indonesia ada perdebatan tentang masalah diperdengarkan, diucapkan atau tidak. Maka lebih baik ya kalau bingung Rabbana atina selesai kan, ya. Taib, jadi jangan doanya tadi kayak sajak gitu loh, ya. Apalagi pakai bahasa gaul sekarang gitu. Saya pernah Pak lihat orang, ya, dia tuh ini emang orang sesat dia ya. Pikirannya tuh dia nganggap Allah itu udah kayak temen. Jadi dia kalau doa tuh dengan bahasa dia lah, saya bilang lah nggak ada adab berdoa begitu mah. Ya lah bagaimana lu? Ya lu. Ya kurang ajar itu mah anak genjet tuh. Ya. Dia memang penampilannya bertato, rambut panjang itu. Dia bilang, kalau saya doa ya bahasa saya aja Pak Ustadz ya. Ya dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti adab-adab dalam berdoa. Ya pakai lu gua. Ya. Nah ini ya jadi jangan songong dan jangan juga dibuat bersajak. Ya. Apa bahasanya Allah ya, dan susah-susahin diri kalau bahasa Indonesia mah sebagaimana metamorfosis kehidupan, sebagaimana klorofil lah susah-susahin bahasanya ya. Terus yang ke-6, khusyuk, merendahkan diri dan penuh harap sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka yang bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mereka berdoa kepada Allah dengan harap, cemas, khusyuk kepada kami. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 90. Kemudian yang ke-7, mantapkan hatimu dan yakin agar akan dikabulkan. Mantap hati Pak, yakin. Kenapa? Jangan doa begini. Doa yang nggak boleh termasuk. Ya kata Nabi SAW, la yakul ahadukum
Jangan salah seorang di antara kalian mengatakan, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau kau berkehendak. Ya Allah ampuni aku kalau kau berkehendak. Enggak boleh, ya Allah ampuni aku. Gitu loh. Ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmati aku. Ya kalau mau. Ya, kalau ibu nemuin orang kayak ini keplakanya. Kalau doa itu harus mantep. Ya, bukan ngetes. Kenapa? Karena kata Nabi, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting untuk memantapkan hati. Kemudian yang keberapa? Kedelapan, mengulang-ulang doa dan merengek dalam berdoa. Ya Allah ampunilah hambamu, ampunilah ya Allah, ampunilah, gitu. Merengek. Ya. Apa kata ulama salaf, Bu? Berdoalah, belajarlah doa dari anak kecil. Coba lihat, Pak. Anak kecil kalau minta sesuatu gimana? Waduh, minta boy, apalagi minta handphone. Ya, kita lagi sholat juga mau boleh enggak? Tamu datang dia datang, udah kagak tahu adab anak kecil kalau berdoa mah. Belajar doa dari anak kecil. Maksudnya mengulang-ulang doa dan merengek dalam berdoa. Kata Abu Darda, ketuklah berkali-kali, makin banyak diketuk, suatu saat akan diapain? Dibukakan. Jadi kita kan tok terus lah. Coba Pak Edi, kalau Pak Edi ada tamu, ngetok boy, Pak Edi udah lihat, ya dia lagi. Ya, ini orang mengutang gitu loh. Tapi ngetok mulu kan. Lama-lama diapain? Dibukain. Walaupun apa sambil ngablu gitu loh. Itu manusia. Manusia aja nggak tega Pak, orang ngetok mulu. Kita punya Rob yang punya 100 rahmat. Ingat ya, satu rahmat diturunin di mana? Di dunia. Gara-gara satu rahmat itulah ayam ngelindungin anaknya, kucing jagain anaknya, itu satu rahmat. Ada 99 rahmat lagi di mana? Di akhirat nanti. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya, kita berdoa dengan Rabb yang memiliki banyak kasih sayang. Jadi ketoklah berkali-kali, kita aja manusia yang punya satu rahmat pasti bukain walaupun kesal. Ya, gimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah Fudail bin Iyad, Bu, dia jalan ke masjid. Begitu di masjid dia lihat seorang ibu sedang memarahin anaknya. Karena anaknya melakukan kesalahan, dimarahin. Anaknya minta maaf, tapi ibunya nggak terima. Ditutup pintunya. Ini kejadian Fudail bin Iyad ketika melihat seorang anak dimarahi oleh ibunya. Dan akhirnya itu pintu ditutup. Anaknya terus ketok-ketok pintu, bukain ma. Akhirnya Fudail bin Iyad ke masjid. Pulang dari masjid, dia melihat ibunya ngelihat anaknya dari pintu. Kasihan nggak? Akhirnya dibukain pintu, digendong anaknya ke dalam. Itu manusia yang punya apa? Satu rahmat. Maka nggak boleh kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutu ahadun wa huwa husnu zanni billah. Nggak boleh orang mati dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah terjadi pasti banyak hikmahnya. Ustadz, saya doa udah lama banget, tapi belum dikasih Pak Ustadz. Bisa jadi ada 3 kemungkinan dalam berdoa dalam sebuah riwayat. Apa? Dalam sebuah riwayat disebutkan, hadis disebutkan bahwa kalau orang berdoa itu 1, dikabulkan. 2, diganti dengan yang lebih baik atau dihindari dari musibah sesuai dengan kadar doanya. Yang terakhir, disimpan di akhirat. Jadi apa? Jadi pahala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kan Allah,
ya banyak sekali hal-hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinannya ada 3, dikabulkan, diganti dengan dihindari dari musibah, atau disimpan di akhirat jadi apa tadi? Jadi pahala. Makanya mudah-mudahan nanti kita lihat, Masya Allah pahalanya banyak banget. Ini bukan masalah sholat, bukan pahala puasa, tapi doamu yang ditunda atau tidak dikabulkan oleh Allah, karena dengan hikmahnya Allah lebih mengerti apa yang layak bagi hambanya. Taib. Bahkan ada seorang ulama, beliau mengatakan dia pernah berdoa kepada Allah satu permintaan sampai 20 tahun. Masya Allah, sampai 20 tahun. Ya. Kemudian yang keberapa, Bu? Ke-10 ya? Hah? Tidak tergesa-gesa, segera dikabulkan. Dan jangan ngomong, kenapa doaku tidak dikabulkan? Ya, nomor 9, jangan tergesa-gesa apa tadi? Segera dikabulkan. Dan jangan ngomong, ngapa doaku tidak dikabulkan? Kemudian yang ke-10, mulailah doa dengan memuji Allah, doa dengan mengucapkan hamdalah, doa dengan mengucapkan pujian, baru baca sholawat. Ingat kata Ibnul Jauzi, kedudukan sholawat dalam doa seperti Al-Fatihah dalam sholat. Apa hukum baca Al-Fatihah? Wajib. Ya, malah bukan wajib, rukun, di atas wajib, yang gak bisa ditinggalkan. Maka siapa yang gak baca salawat, maka doanya akan ngambang di atas. Maka mulailah dengan hamdalah dan salawat, lalu boleh salawat lagi di tengah, baru salawat lagi di akhir, atau di awal dan di akhir, minimal di awal saja. Kemudian yang ke-11, memperbanyak taubat dan menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Tadi yang sudah saya sebutkan. Kalau orang udah jalanin yang wajib dan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Dan faiza ahbabtuhu, ya, wa in salani la'atiyannahu, dalam riwayat disebutkan wa in salani la'atiyannahu, kalau dia meminta pasti aku akan beri. Maka poin yang keberapa tadi? 11, bertobat kepada Allah, kemudian menjalankan apa tadi? Yang wajib dan yang sunnah. Maka ini penunjang-penunjang doa. Kemudian yang ke-12, hindari mendoakan keburukan, baik untuk diri sendiri, anak dan keluarga. Gak boleh mendoakan keburukan. Cuman ada orang doa begini, dia doa begini, mertuanya sakit, ya, udah luar biasa kasihannya, dia doa, ya Allah, kalau memang hidup baik buat dia, hidupkan dia. Baik mati baik buat dia, matikan dia. Ini setahu saya, boleh nggak doa begitu? Boleh nggak doa begitu? Sebenarnya itu bagus buat dia yang sakit yang baca. Ya, dah kenapa kita yang baca gitu loh? Ya kalau kita kan perasaannya udah lain tuh. Ya. Jadi boleh nggak bos? Tahu saya kita boleh minta pilihan sama Allah. Ya Allah, kalau hidup baik buatku maka hidupkan aku, kalau mati baik buat diriku maka matikan aku. Ini minta pilihan sama Allah boleh. Tapi yang bagus yang milih ya sendiri, dianya yang sakit. Ya, karena mertuanya nyusahin banget ya Allah, kalau hidup baik buat dia, kalau mati baik buat dia, matiin dia. Tapi kalau hidup baik buat dia, matiin juga. Ya ini kan memang ada masalah dia sama mertuanya gitu ya. Ya. Jadi jangan minta keburukan buat siapa tadi? Dirinya, anak-anaknya maupun keluarga. Ustadz, boleh nggak doain orang lain buruk? Sebenarnya memang Nabi juga pernah. Tapi satu sisi Nabi juga mendoakan orang supaya dapat hidayah. Kalau misalnya buruk, ya, misalnya ada orang kagak bayar utang-utang, Bapak doain celaka, lah utangnya kagak balik. Maka lebih baik doain dia dapat hidayah, ya, bisa jadi dia dapat petunjuk, akhirnya bayar utang, ya. Yang terakhir, yang ke-13 ini, hindari makanan dan minuman yang haram. Ya,
hindari makanan dan minuman yang haram. Karena ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim, ada orang safar. Kalau orang safar mustajab kan doanya. Tapi dia safar, dia doa. Ya Rab, ya Rab. Doa lama. Tapi yang dia makan haram. Wa mashrabahu haram. Wa ma'kulahu haram. Makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Kaifa yustajab lahu. Bagaimana pakaiannya juga haram, Allah akan menjawab doanya. Ya, maka jangan sampai ya istikharah baik tapi makanan yang haram. Ya, inilah penunjang apa tadi? Istikharah. Semoga Bapak Ibu kalau memang ada segala kebutuhan yang mubah silakan minta kepada Allah walaupun hanya urusan-urusan biasa. Karena Nabi mengajarkan sahabat sebagaimana mengajarkan surat dalam Al-Quran. Taib, mungkin ada pertanyaan, silakan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab, bisa langsung ditanyakan ataupun ditulis lewat kertas. Ya. Bismillah. Ustaz, ketika kita punya kepentingan yang sama, apakah sholat istikharah ini bisa dilakukan secara berjamaah? Ya. Sholat yang boleh berjamaah ada beberapa hal. Yang pertama itu tidak diumumkan, ya, tidak dikompakin. Yang kedua, sholat yang dibolehkan berjamaah adalah sholat-sholat seperti duha, tahajud, witir, apalagi taraweh. Itu pun tidak, kalau taraweh Ramadan doang kan, itu pun tidak dilakukan sebagaimana kebiasaan. Ayo ba'diyah bareng, gak ada. Tapi kalau duha sekali-kali dalam kitab Salatul Mu'min dibolehkan. Tahajud sekali-kali berjamaah dibolehkan. Ya, dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali menyebutkan salah satu yang dibolehkan sholat apa tadi, qiyamul lail berjamaah khususnya suami istri. Tapi sekali lagi asal sholat berjamaah itu adalah sendiri-sendiri. Maka itu lebih baik dilakukan personal. Kalaupun berjamaah tidak dilakukan bareng-bareng. Tapi istikharah, saya tanya kebutuhannya sama apa beda? Lah beda. Ya, maka istikharah ini termasuk tidak dianjurkan untuk berjamaah. Baik, ya, lanjut. Ya Pak, Ibu-ibu ada? Siapa yang nanya, silakan. Ustaz, masalah doa tadi, ada contohnya nggak memperlama berdoa di sujud terakhir? Padahal tadi Ustaz bilang di sujud-sujud yang lain juga ada waktu untuk berdoa. Sebenarnya kenapa banyak orang doa di sujud terakhir? Karena penafsiran yang berbeda. Jadi ada satu riwayat, berdoalah fi duburis shalah. Berdoalah di dubur salat. Dubur ini maksudnya ujung. Jadi ada yang mengatakan ujung ini sujud. Ya, berdoa. Makanya kenapa ada orang, jadi yang benar bukan doa di sujud terakhir, tapi di setiap apa tadi? Setiap sujud. Sebagaimana Nabi menyebutkan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid. Aksir doa saat terdekat seorang hamba itu lagi sujud, maka perbanyaklah doa. Nabi nggak bilang sujud terakhir. Cuman kenapa di masyarakat ada pemahaman setiap orang sujud terakhir dia lama, sampai-sampai dia bertentangan dengan imam. Imam udah bangun bu, lagi syahadat lagi, dia masih sujud baik. Ya, akhirnya imam salam, dia masih syahadat. Maka ini termasuk menyelisihi imam. Yang pertama tuh. Terus
Jadi ada satu riwayat yang menyebutkan berdoalah fi duburis shalah, berdoalah di apa tadi? Di ujung sholat. Nah, ada yang bilang, ujung sholat itu sujud terakhir. Tapi ternyata yang lebih tepat, yang rajih, ujung sholat itu maksudnya tahiyat akhir. Makanya doa tahiyat akhir kalau dikumpul-kumpul Pak, ada 13. Ada yang hafal salah satunya? Ya tadi pasti bapak-bapak standar semuanya. Wa min fitnatil masihid dajjal. Masih ada berapa? Masih ada 12 lagi. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu Nabi ngajarin buat Abu Bakar. Ada dari Ali bin Abi Thalib, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ada lagi yang gampang nih. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada lagi Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ada lagi Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad samadal ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira liz-dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Banyak. Nah, yang ke-13 apa Pak Ustadz? Ini dia. Falyatahayyar. Hendaklah memilih doa yang kau sukai. Ya, jadi doanya yang terakhir apa? Bebas. Jadi misalnya Rabbana atina, ya apalah yang bebas. Rabbi habli minas sholihin. Itu nomor berapa tadi? 13. Jadi kalau ada pertanyaan, ya kenapa banyak orang sujud terakhir? Karena yang tenar di Indonesia pendapat yang menyatakan maksudnya daripada doa di ujung sholat itu adalah sujud terakhir. Padahal sebenarnya bagus setiap sujud. Apa bantahan yang lainnya? Hadis riwayat Muslim yang lain Pak. Apa bantahannya Pak Ustadz? Yang kedua bantahannya. Kalau tadi kan yang benar tahiyat akhir. Bantahan yang kedua, sebagaimana ini dikuatkan oleh Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi itu kalau sholat, hadis riwayatkan oleh Muslim, itu rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya itu seimbang. Ya. Jadi Nabi itu kalau lama semuanya. Dirinya, rukunya, semuanya lama. Atau dirinya lama, tahiyat akhirnya lama. Atau tahiyat akhirnya lama, berdirinya lama, tapi rukunya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya itu seimbang. Berarti kalau yang lama di di sujud terakhir berarti enggak seimbang. Itu bantahan yang kedua. Ya, saya tahunya cuma 2 bantahan itu saja. Taib, ada lagi yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya nih, tadi kan doa untuk kebaikan ya Pak Ustadz. Kalau kita berdoa untuk kebaikan untuk orang Palestina, tapi keburukan untuk Israel Yahudi, boleh nggak Pak? Wah, sangat boleh. Ya, masa ada orang doa, ya Allah berikan keberkahan buat Israel, enggak boleh. Malah karena itu bukan kafir biasa, itu kafir harbi, Pak. Itu kafir apa? Harbi, kafir yang memerangi. Ya. Jadi kan kafir ada macam-macam, ada kafir zimmi, kafir yang tidak memerangi, kafir yang baik, ada kafir mu'ahad, kafir yang dalam perlindungan, ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kaum muslimin. Itu Israel contohnya. Jangan bilang Israel, bagusnya Israel. Ya, kenapa Israel? Israel kan nama Nabi Yakub. Ya, jadi kalau Bapak doain Palestina pasti. Tapi kalau keburukan, lebih baik keburukan buat Israel tadi. Ya. Syukur Pak Ustadz. Iya. Ibu-ibu ada? Ya. Doa menangis. Hah? Doa sambil nangis. Ya bagus banget. Bahkan bukan hanya doa, sholat pun sambil nangis. Kharru sujada wa bukiya. Surat Maryam tuh. Kharru sujada wa bukiya, menyungkur sujud dan bukiya, menangis. Malah ada yang membuat 4 yang jangan sampai kita terjadi sama kita.
Di antaranya salah satunya apa? Sulit menangis. Bahkan dalam sebuah riwayat, kalau dia tidak bisa menangis, menangislah karena nggak bisa nangis. Ya Allah, apa gue nggak bisa nangis? Menangislah karena nggak bisa nangis. Jadi nangis ini dianjurkan, Bu. Umar bin Khattab nangis lagi sholat sampai sop terakhir kedengeran. Ya, jadi nangis ini yang nggak boleh kan apa? Teriak-teriak. Ngapain ini? Ya batal sholatnya. Ya pakai ngapain ini ya. Jadi ketika berdoa sambil nangis bagus banget ya, tanda khusyuk ya. Dan menangis itu ada 9 model. Banyak amat ya. Nangis ada 9 model ya. Ya banyak nangis itu ya. Nah salah ya pokoknya yang gak usah dibahas lah 9 modelnya ya. Nah nangisnya takut karena Allah, butuhnya Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, menangis itu bagus ya, bagus. Bahkan bagus menangis pun lagi sholat. Cuma waktu saya di Mekah itu nangis imamnya, Masya Allah luar biasa. Sudes waktu itu baca surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana nangis. Karena isinya kan minta ampun. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Akhirnya orang Indonesia pada nangis, Bu, luar biasa. Lalu saya ketemu di hotel. Ustadz, tadi Sudais nangis ya? Iya nangis. Kenapa Tad? Baca surat Nuh, Bu, ayat 10. Isinya minta ampun. Ibu nangis, saya juga nangis Ustadz. Gitu ya. Ibu ngapa nangis? Ya. Yang lucu dia bilang begini, ibu ngapa nangis? Ya kasihan aja Mas Sudais Pak Ustadz. Gitu. Dia nangis bukan karena ngerti gitu loh. Dia nangis karena kasihan saya sudah nangis gitu loh. Ya makanya kalau nggak bisa nangis, menangislah karena nggak bisa nangis. Kadang-kadang kan nangis ya ikut-ikutan, Bu, karena suasana. Habis? Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga yang memakai mukena. Taib, emang mukena digulung? Tangan bajunya Bu, sekarang ada habis sholat juga. Taib, sebenarnya yang ada, jadi gini, kalau kata Syekh Utsaimin, apa yang berlaku di sholat sunnah berlaku di sholat wajib. Apa yang berlaku, intinya berlaku dalam sholat, semua wajib berarti sunnah berarti juga berlaku dalam sholat wajib. Cuman ada ulama lain seperti Abu Malik Kamal Said Salim dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, ada hal-hal yang gak boleh dilakukan di sholat wajib. Apa itu? 1, mengulang-ulangi bacaan Al-Quran. Contoh ayat neraka, diulang-ulang, itu kata beliau hanya boleh di sholat sunnah. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah sholat sunnah, dia membaca satu ayat sampai subuh. Innama ashku basi wa huzni ilallah, innama ashku basi wa huzni ilallah, sambil nangis dia. Makanya Abu Malik Kamal Said Salim menyebutkan beberapa hal yang hanya boleh dilakukan di salat apa tadi? Sunnah. Yaitu apa tadi? Mengulang-ulang ayat-ayat yang dia sukai. Tapi di salat wajib tidak boleh. Tapi ulama yang lainnya apa yang dilakukan di salat sunnah boleh salat wajib. Nah sekarang saya tidak temukan sebenarnya masalah kalau menggulung tangan ini bukan haram, ini makruh. Ya, ini ada di bab 22 di sini, ya. Jadi larangan menggulung tangan ini buat nggak ada di ini, disebutnya diberlakukan secara umum, baik buat laki-laki ataupun perempuan. Justru menurut saya buat perempuan lebih parah kalau dia menggulung tangan. Karena ketika dia menggulung tangan pakai mukena, bisa jadi mukenanya terbuka kelihatan tangannya. Cuma yang ada ikhtilaf adalah masalah menggulung rambut.
Jadi ada larangan menggulung rambut. Ya, jadi rambutnya yang panjang, yang laki-laki kan suka ada tuh yang rambut panjang diikat. Maka yang harus dilakukan adalah diapain? Dibuka sama Ibnu Abbas dibuka. Tapi orang dulu mah enak ya Pak ya. Begitu ada yang salah langsung dikerjain, diambil. Coba kalau orang sekarang. Ya, itu ada yang rambutnya gondrong, kita tarik, oh dia hajar kita. Ya, karena apa ya, susahnya, kurangnya kita amar ma'ruf. Nah, itu ada yang mengecualikan katanya perempuan. Tapi perempuan dibolehkan mengikat rambutnya dalam sholat asal tidak sampai terbentuk auratnya atau seperti punuk onta. Ya, kan ada ibu-ibu yang suka strong gitu loh. Ya kayak kungfu zaman dulu Pak. Ya kayak kungfu zaman dulu. Nah, itu kan kayak punuk onta. Ya, jadi dibolehkan untuk perempuan asalkan tidak berbentuk menyangkapkan auratnya atau tidak menyerupai apa tadi? Punuk onta. Ya, karena kadang-kadang perempuan kalau nggak diikat katanya kalau yang rambutnya panjang bisa apa? Mungkin bisa apa berabe sulit gitu ya. Tapi kalau yang rambutnya pendek ya buat apa diikat ya. Jadi larangan gulung tangan itu setahu saya malah lebih bagus buat perempuan karena takut terlihat auratnya. Sedangkan aurat perempuan kan dari mana? Tangan dan wajahnya. Malah kalau kata Imam Ahmad tertutup tangannya jauh lebih utama daripada terbuka. Nah kalau buat laki-laki makruh hukumnya. Kan banyak ya orang habis sholat wudhu tuh diapain? Dilipat-lipat. Terus lupa Allahu Akbar. Nah ini bagusnya ketika sholat diapain? Dia sadar. Langsung ini. Inilah yang dilakukan siapa? Yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib itu kalau sholat tangannya di dada. Kecuali kalau lagi menggaruk atau merapihkan pakaiannya. Maka Bapak suka lihat orang Arab kalau lagi sholat. Ya, dia beresin pakaiannya karena biar indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting gerakannya tidak apa? Berlebihan, lihat jam ya, jawab WA. Itu ya, itu udah parah itu mah ya. Taib. Ada pertanyaan dari Zoom Ustaz. Aja. Ya. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Pertama mengenai sholawat, apakah sholat tunjina atau nariyah itu boleh dibaca? Apa? Sholawat nariyah atau tunjina itu boleh dibaca atau tidak? Tidak ada sholawat nariyah itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau masalah ginian hafal, karena saya pelaku dulu, kan gitulah. Ya, saya lebih expert dari dia. Ya, dulu saya ngapalin sholawat yang kagak ada dalilnya itu bisa puluhan. Ya, tidak ada sholawat yang aneh-aneh. Ya, malah ada sholawat corona katanya. Ya, ada sholawat corona dibikin-bikin aja. Ya, kita sangat suka bersolawat Pak. Tapi sholawat yang kita baca adalah sholawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sholawat ngarang. Ya, bukan sholawat syair, bukan. Ya, lanjut. Kalau ada orang berpendapat sholat wajib yang dulu sering kita tinggalkan bolehkah diqadha? Jangan ini Pak, jangan kita jawab dengan kesombongan. Kalau Bapak lihat fikih 4 mazhab, justru saya baca di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, dalil orang sholat qadha ini dikatakan oleh beliau jumhurul ulama. Kadang-kadang kita tuh kalau masalah fikih harus banyak legowonya. Kadang-kadang orang tahu satu pendapat dari seorang syekh, langsung dia ambil mati-matian. Padahal ada pendapat yang lain. Jadi pendapat yang pertama, siapa yang pernah meninggalkan sholat wajib di masa lalu, maka pendapat yang pertama adalah dia mengqadhanya, maka ini dibolehkan. Yang kedua, dia tidak perlu mengqadha. Dia bertobat, lalu tidak mengulangi kembali, lalu dia perbanyak sholat sunnah. Maka ini yang saya ambil. Ya, apa tadi? Tobat, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak apa? Salat sunnah. Tapi kalau ada orang bilang diqadha, jangan ribut ya. Ya, jangan ribut. Kadang-kadang
Ya emang sih orang kalau baru belajar tuh suka sombong. Siapa aja ditantangin. Iya, maka penting untuk banyak membaca, banyak belajar, dan untuk masalah-masalah fikih yang bersifat apa? Bersifat cabang, hendaklah banyak legowonya. Lain lagi kalau masalah apa tadi? Akidah. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh dikodok, emang ada pendapatnya. Tapi kalau saya milih apa tadi? Taubat, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak sholat sunnah. Jadi Bapak sholat apa kok maghrib 2 kali? Itu maghrib saya tahun 1900, ya 80 ya. Kalau saya mah kagak dah ya, saya mah taubat, jangan ulangi lagi, lalu perbanyak sholat sunnah. Lanjut. Habis? Apa? Keguguran di pekan kelima. Emang apa keguguran? Tetap masa nifas. Tetap masa nifas. Apalagi udah 5 bulan. Karena 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Malah ada yang berpendapat diakekahkan. Karena sudah dimasukkan apa tadi? Ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya dia bisa buka di rumaiso.com tentang keguguran, ya tentang hukum apa tadi keguguran lebih komplitnya. Jadi sampai-sampai ada yang berpendapat dikasih nama, diakikahkan karena sudah ditiupkan apa tadi? Ruh. Ya, kemudian dia itu kan dia ya kegugurannya itu yang keluarkan darah juga, maka darah nifas juga. Wallahu a'lam. Taib. Semoga bermanfaat, semoga dimudahkan untuk bisa banyak berdoa. Ingat ya, yang terpenting adalah berdoa. Masalah jawaban itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, manusia yang paling lemah adalah manusia yang lemah dalam berdoa. Maka berdoa itu ibadah. Berdoa itu mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa itu cara mendapatkan cinta Allah. Dan berdoa itu adalah permintaan, ada juga berdoa itu bersifat apa tadi? Pujian. Semoga banyak-banyak berdoa, semoga di akhirat ya ternyata doa-doa yang tidak dijawab jadi kebaikan dan pahala, semoga juga dijawab, dan kalaupun tidak dijawab ada hikmah yang mungkin dihindari dari musibah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.